Shalom permata yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita akan bertemu untuk dapat mempersiapkan diri kita untuk menyongsong pelaksanaan jam doa permata GBKP. Saudaraku yang terkasih, di dalam jam doa di minggu ini, mari kita terlebih dahulu mempersiapkan hati dan pikiran kita agar senantiasa dalam lindungan dan lawatan Tuhan bagi kehidupan kita. Tuhan layakkan kita untuk dapat menerima dan melakukan segala kehendak dan kebenaran yang Tuhan ajarkan bagi kita. Saudaraku, mari kita mempersiapkan diri kita bersatu di dalam doa. Rasa syukur yang selalu kami panjatkan kehadiran-Mu Tuhan. Sebagai persembahan yang hidup pada hari ini juga kami mau menunjukkan bagaimana kerinduan kami untuk berdoa agar senantiasa pikiran, perkataan, dan seluruh tindakan kami selalu diarahkan dan dikontrol oleh kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami senantiasa untuk dapat memberi diri kami dibimbing dan memberikan kekuatan bagi kami. Semua itu bersumber dari Tuhan yang menyertai kami. Saatnya kami akan merenungkan firman ini Bapa. Berkati kami di dalam roh dan kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus kami berserah dan berharap. Haleluya. Amin. Saudaraku, yang menjadi renungan kita dari Kitab Lukas 6 ayat 31. Sebelumnya kami akan membacakan firman ini kepada kita sekalian. Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan dari Kitab Lukas pasal 6 ayat 31. Dengan tema di jam doa permata GBKP di minggu ini, yaitu mau berguna. Shalom sahabat Tuhan yang terkasih. Shalom buat seluruh permata yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita merenungkan firman Tuhan yang menjadi perenungan kita di jam doa GBKP, tentu kita diingatkan terlebih dahulu bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga sangat mendambakan dan mengharapkan orang lain mendapatkan respon yang baik dari apa yang ada di sekeliling kita. Terutama dari keluarga kita, dari sahabat kita, dari teman dekat kita, di lingkungan pekerjaan kita, atau dimanapun kita menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari. Apa alasannya? Maka setiap orang mengharapkan orang lain mendapatkan respon yang baik terhadap dirinya, tentu untuk mendapatkan satu kebahagiaan, mendapatkan damai di hati, mendapatkan ketenangan hidup, dan memberi penyemangat bagi jiwa dan raga. Dan bagaimanakah hal ini dapat kita harapkan bisa terjadi terhadap ekspektasi hidup kita terhadap respon orang lain bagi kita? Tentu kita harus melakukannya terlebih dahulu. Kemudian kita juga harus membuang karakter keegoisan kita, keakuan kita yang ada pada diri kita terlebih dahulu, sikap yang selalu menganggap diri kita yang paling hebat, yang paling bisa, paling pekerja keras daripada orang lain. Artinya, dengan membuang segala keegoisan yang kita miliki, tentu segala sesuatu yang kita sikapi di dalam hidup kita, di dalam diri kita, kita perbaiki segala kekurangan agar senantiasa harapan itu juga akan kita bisa harapkan dari apa yang diperbuat oleh orang lain kepada kita. Intinya dari perikop kita ini adalah apa yang kita harapkan yang baik dari orang lain, terlebih dahulu kita perbuat di dalam diri kita. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, hal ini adalah salah satu faktor pemicu rusaknya relasi kalau kita tidak mau membenahi diri kita terlebih dahulu. Karena akan menimbulkan amarah kita, iri kita, dengki terhadap orang lain, membenci orang lain tanpa sebab, lalu mempengaruhi orang lain juga untuk membenci. Menjadi roh pemecahannya karena sikap dan karakter kita yang tidak baik.
Inilah akibatnya kalau kita tidak membenahi diri kita tentang satu hal yang baik, sehingga kita juga bisa mempengaruhi orang lain untuk melakukan sikap yang tidak baik. Tapi sebagai satu hal yang perlu kita renungkan sebagai pemuda gereja, sikap ini juga harus kita perbaiki di dalam hidup kita. Sikap ini tidak mampu merusak hubungan relasi kita dengan Tuhan. Karena anak-anak Tuhan yang terkasih diajar hidup kita menentukan sikap yang terbaik bagi diri kita dan orang lain, sehingga keharmonisasian dalam relasi kita semakin baik. Karena sikap egois atau keakuan kita hanyalah membuat jurang pemisah antara relasi kita dengan orang lain. Kita sudah sering mendengar kata-kata ini bahwa kalau kamu ingin dipukul maka jangan memukul orang lain. Memukul yang dimaksud tidak hanya pukulan secara fisik saja, namun juga melalui perkataan kita, melalui sikap kita, cara kita memandang orang lain, merendahkan bahkan menghina orang lain. Karena firman Tuhan jelas mengatakan bahwa apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Jika kamu merasa bahwa perlu merawat kehidupanmu, maka lakukanlah demikian terhadap sesamamu. Inilah yang ingin disampaikan firman ini kepada kita. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Artinya saudara-saudaraku, lakukanlah yang baik terlebih dahulu kepada orang lain, agar kamu juga diperlakukan baik oleh orang di sekitarmu. Milikilah yang baik terlebih dahulu supaya kamu mendapatkan hati yang baik dari orang lain. Ini adalah ajaran penting dan ajaran oleh perintah Allah. Melalui Yesus Kristus, kita diajar pada hari ini pada jam doa permata GBKP agar permata GBKP memiliki etika hidup, memiliki attitude yang baik, sehingga dapat merawat kehidupannya lebih baik lagi. Sehingga apa efek dan akibat kepada lingkungan sekitar ataupun dalam lingkungan pergaulan saudara. Semakin baik orang yang merawat attitude dirinya, merawat karakternya lebih baik lagi, sehingga dalam perilaku mereka juga menjadikan orang-orang di sekelilingnya menjadi orang yang lebih baik lagi. Hal inilah yang harus kita lakukan. Kita harus buktikan bahwa kita orang yang dihargai oleh Allah. Kita juga harus menghargai diri kita dan menghargai orang lain. Jangan dapatkan hormat tanpa lebih dahulu kita menghormati orang lain. Apa yang kita kehendaki dilakukan oleh orang lain, perbuatlah lebih dahulu kepada orang tersebut. Artinya firman Tuhan ini mengajak kita agar kita senantiasa terlebih-lebih permata GBKP. Kalau kita mau berguna, berikanlah, tunjukkanlah kemampuan kamu bahwa kamu berguna bagi orang lain. Dan orang lain juga melihat bahwa hidupmu berguna, akan mengajar mereka juga untuk membenahi diri mereka agar mereka juga berguna. Jadi melalui firman Tuhan di jam doa permata GBK di minggu ini, kita diperintahkan oleh Tuhan untuk tetap mengasihi teman-teman kita, mengasihi orang yang menyakiti kita, tetap berbuat baik kepada mereka yang membenci kita. Kira-kira apakah kita dapat melakukannya? Tentu ya, pasti dapat. Kenapa itu boleh kita lakukan? Karena yang memerintahkan kita adalah Tuhan, dan Tuhan juga yang menolong kita untuk dapat melakukan segala perintah Tuhan. Karena wujud dari kasih yang telah diteladani kepada kita oleh Yesus Kristus yang kita imani, maka wujudnya adalah bagaimana kita mampu mengasihi sesama manusia, bagaimana kita mengampuni orang yang membenci kita, bagaimana kita dapat berbuat baik terhadap orang yang tidak baik kepada kita. Karena Tuhan memerintahkan kita melakukan hal yang demikian, karena kemampuan dan kapasitas hidup kita dibenahi dan ditolong oleh Tuhan untuk boleh melakukan segala kehendak Tuhan. Wujud dari kasih Allah di dalam diri Yesus Kristus adalah tindakan nyata dengan mengasihi sesama, menjaga relasi dan merawat kehidupan yang dipercayakan kepada kita. Milikilah kasih yang telah diteladani Allah kepada kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita bisa menjadi berkat
bagi kehidupan sesama. Kita bisa berguna dan berdampak bagi orang lain. Itu terjadi bukan tanpa usaha dan proses kehidupan kita. Sehingga di jam doa Permata GBKP di minggu ini, Tuhan menjadikan hidup Permata GBKP semakin berdampak dan berguna bagi orang lain. Semakin kreatif, semakin memberi diri untuk mendukung pekerjaan-pekerjaan pelayanan 3 tugas gereja, baik di Marturia, Diakonia, dan Koinonia. Permata GBKP tentu bisa sebagai manusia yang diharapkan oleh orang akan memberikan respon yang baik, memberikan kontribusi yang baik untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan tunggu kapan kamu sempat, tapi berilah dirimu dengan waktu yang berkualitas untuk melakukan, dan berdampaklah dalam segala kapasitas hidupmu yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kehidupan kita. Demikianlah perenungan di jam doa Permata GBKP di minggu ini. Harapan kita, iman kita akan bertumbuh dalam pertolongan dan kasih Tuhan menyertai. Selamat mengikuti jam doa Permata GBKP. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan yang baik, Engkau adalah Allah yang selalu memperhatikan hidup kami. Engkau adalah Bapa kami yang selalu mempersembahkan yang terbaik bagi kami. Izinkan Permata GBKP di minggu ini Tuhan, dengan perenungan yang mereka bahas, dengan perenungan yang mereka terima di dalam hidupnya, mereka menjadikan segala sesuatu karunia rohani yang Kau berikan bagi hidupnya. Mereka akan pakai itu sebagai wujud rasa syukur mereka terhadap apa yang Kau berikan bagi kehidupannya. Izinkan setiap permata yang berdoa, yang tulus datang menyembah-Mu, agar mereka juga menjadi pendoa-pendoa syafaat. Mereka juga bisa menjadi role model di dalam kehidupan permata. Mereka selalu setia, mereka selalu mengandalkan kuasa dan pertolongan Tuhan. Tolong mereka Tuhan dalam studi mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam jodoh mereka, dalam mencari pekerjaan segala sesuatu Tuhan tolong. Sehingga Permata GBKP selalu mengingat dan merasakan lawatan Tuhan yang ajaib menolong mereka sepanjang masa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.